Bukan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindukan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Penuhi setiap sudut ruangan ini. Biarlah Roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Memimpin ibadah pada sore hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita yang baru. Kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami pulang Tuhan membawa sukacita, pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah sore hari ini ke tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi siap kami, layakkan siap kami. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama katakan, sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Yes, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang menyembah Dia. Kita naikkan pujian-pujian yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Kita bersyukur, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Bapa. Amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, ku berterima suaramu, angkat tanganmu, katakan tunaikan. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan Bapak Ibu yang terkasih, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah di kami yang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
hadapan-Mu Tuhan. Allah yang baik, sangat baik dalam setiap hidup kami. Memelihara kasih-Mu Tuhan, sungguh sempurna dalam hidup kami. Sore hari ini biarlah kami mau membawa hidup kami untuk mengucap syukur. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Berapa banyak kita yang alami pertolongan Tuhan siap saat, siap waktu, bahkan siap tarikan nafas kita. Ini suatu anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita ada sampai saat ini, beribadah di tempat ini. Ini semua karena mujizat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami ada sampai saat ini. Ini semua karena mujizat daripada-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu ya Yesus. Ya Rabba Shikara. Mari pujikan dengan lembut. Ku naikkan syukurku. Benar Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Tidak pernah habis kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis dan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Selalu baru dan selalu baru. Baru dan tak pernah terlambat. Yes, Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan syukurku. Memelihara sepanjang hari, sepanjang hidup kami, tak pernah habis Tuhan. Yesus,
habis menjadi hidupku. Beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat anak kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Besar kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Sungguh besar dan terukur Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena mujizat yang ada di padamu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Ucapan syukur kami serta sujud kami. Kami naikkan padamu Yesus. Tuhan terjadi di tempat ini. Rasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Dia ada. Dia menjawab setiap doamu. Dia menjawab setiap pergumulanmu. Allah yang setia. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Rasakan hadirat Tuhan dari tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Kau ada. Kau menjangkau siap kami. Kau melawan siap kami. Kau memenuhi siap kami Tuhan. Yesus kami panggil Engkau. Yesus kami panggil Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah pemulihan yang daripada Tuhan. Karena masih adalah mata Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Tidak ada sahabat yang seperti Engkau. Yang begitu mengasihi kami lebih dari segala. Yang lebih mengasihi kami. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Karena kami percaya dan kami bangga punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu. Biarlah segenap hati kami menyembah. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Seluruh jiwa kami mau menyembahmu Tuhan.
tanganmu, katakan, ku berikan Tuhan, ku berikan hatiku. Yes, nah Tuhan, semuanya darimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari jemaat pujikan dengan senap hatimu. Inilah Tuhan, inilah rinduku, amin, kepada. Inilah kerinduan siap kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup kami, seluruh jiwaku memujimu, menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Inilah kerinduan siap kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya darimu di dalam hidupku, setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari Bapak Ibu yang kau rindu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berikan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Dia. Kita mau bangkit berdiri perlahan dengan tetap sikap menyembah di hadapan Tuhan. Percaya bahwa roh Allah ada di tempat ini. Kita mau berikan hati kita, rasa cinta kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berikan hidup kami. Kami mau mengabdi sepenuhnya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau berikan Tuhan, berikan yang terbaik, sembah sujud kami yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, inilah tubuh kami, hati kami, hidup kami. Mari kita mau mengangkat tangan kita. Oh Yesus, pandang wajah Yesus. Pandang wajah Yesus, berikan yang terbaik. Oh Yesus. Amin. Ku berikan. Inilah Tuhan. Inilah siap kami Tuhan. Sampai hari ini kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Kami percaya Kau ada dalam hidup. Di dalam hidupku. Kami berikan yang terbaik. Setiap waktu. Berikan yang terbaik. Ku berikan
Yesus. Semuanya rasakan lawatan Tuhan di oh dalam Yesus. Kami rasakan Tuhan setiap waktu. Nyatakan jalanku. sekali lagi berikan yang terbaik. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Inilah Tuhan, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Hanya Yes. di dalam hidupku. Setiap waktu. Nyatakan Inilah jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagiku di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan jalanku. Nyatakan jalanku. Nyatakan jalanku. Beri sorak-sorai yang lebih lagi buat anak kita yang dahsyat. Anak kita yang luar biasa, dia lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, nyatakan Tuhan jalan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Sukacita-Mu ada di tempat ini. Yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama, katakan. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Mau menari buat Tuhan, mau memuji Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. Mari semua katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Kita mau kasih salam, kasih senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Amin. Ya sungguh Allah yang besar, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tertandingi, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam siapa yang luar biasa? namanya. Yesus. Dia luar biasa, biasa mulia, Yesus. nama di atas segala nama. Amin. Oh, Allah yang luar biasa Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan. Mari semuanya kita buat katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya sungguh takkan dikalahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Luar biasa. Yang luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Ya Allah, Allah yang luar biasa, tak akan tergoyahkan oleh apapun. Nama di atas segala nama adalah Yesus. Amin. Mari pegang. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. duduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Dia luar biasa. Berkasa Mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa Duduk dalam Serukan luar biasa Tuhan. Dia luar biasa. Berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, amin. Tidak ada nama lain yang luar biasa seperti Yesus. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Engkau dahsyat Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita akan membacakan pengakuan Imam Rasuli bersama seluruh orang percaya. Kami menyatakan pengakuan Imam Rasuli kami yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur sore hari ini kita senantiasa mengecap ucapan syukur buat segala berkat, buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
di bidang apapun sulit, tetapi Tuhan kami mau berpegang Tuhan pada janji-Mu. Dan inilah Tuhan penyataan iman kami seperti pujian tadi. Ku menang, bersamamu ku menang. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau berjanji Tuhan untuk menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melekat kepadamu Tuhan. Karena di dalam melekat kepadamu Tuhan, ada keluputan yang Kau janjikan. Di dalam melekat kepadamu Tuhan, sebagaimana janji-Mu, firman-Mu berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Oleh karena ia mengenal namaku, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Tuhan, aku berpegang pada janji rema ini Tuhan, di dalam perjalanan kami setiap hari menghadapi masa-masa sulit. Dan kami percaya masa-masa sulit bukan untuk menghancurkan kami, masa-masa sulit bukan untuk mematikan kami, tapi sebaliknya pada masa-masa sulit di kami bertumbuh, kami semakin mengenal Engkau. Dan Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini mencelikkan mata kami untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin saudara. Di dalam segala waktu ya, Tuhan tidak pernah, penjagamu tidak pernah terlelap katanya ya. Dia terus berjaga-jaga 24 jam. Ya, dokter jaga 24 jam, apotek jaga 24 jam saudaraku ya. Pegawainya ada yang ngantuk, saudara, masih tetap ada alarm itu di apotek 24 jam, saudara ya. Dokter jaganya kadang keturun, saudara ya. Ya mudah-mudahan tidak salah diagnosis, bahaya, saudara, salah nulis resep. Nah, saudara, tetapi penjaga kita, Yesus penjaga kita, tidak pernah salah resep. Dia tahu cara menolong kita. Ya, mungkin kita ini bingung, loh Tuhan, caranya kok gini? Kok rasanya kok ngepot-ngepot gini ya? Oh, siksak-siksak gini. Benar tak ini Tuhan? Tapi Yesus tahu cara menolong kita. Amin. Ya, itulah Tuhan kita, saudaraku. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Nah, saudaraku, pada hari ini saya mau memberikan satu tema. Ya, mau sebentar, permisi ya. Silakan. Oh iya, terima kasih. Ya. Saya diajari Pak Willy bingung, saudara. Nggak biasa Pak gini, biasanya gini terus, saudara. Ingat paha ayam terus, saudara. Ya. Nah, saudara, saya akan memberikan satu tema, yaitu bertahan di masa paceklik. Masa paceklik adalah masa-masa yang sulit, ya. Bahasa nelayannya cari ikan sulit, ya. Menuai hasil kerja yang sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan dengan keringat bercucuran, dengan air mata, dengan pikiran, menuainya sulit, saudaraku. Saya pergi keliling, saudara, ke toko-toko pelanggan, semuanya ngomong turun antara 30 sampai 50%. Jagai, saudaraku ya, turun 30 sampai 50%. Telepon teman saya lagi, saudara, yang tukang foto, yang ngomong, waduh turun. Ya bisa 50%-nya Ciami katanya. Bisa bayari pegawai ini. Itu kalau omset turun 50% itu sudah Ciami. Bisa membayari pegawainya. Lah untuk kebutuhan gesek katanya saudaraku ya. Ya bayangkan saudara. Ini memang ini adalah masa-masa sulit saudara. Nah bahasa nelayannya. Kalau nelayannya ini orang Makassar. Bahasa nelayan cari ikan susah. Saudara ya, lebih mudah cari ikan Fauzi daripada cari ikan ya di danau ya. Nah saudara, bagaimana bertahan hidup itu macam-macam, saudara. Bertahan hidup di masa sulit, saudara. Ini ada satu cara yang mencekno, saudaraku. Ya ini jangan ditiru ya. Saya punya sales datang keliling ya ke toko itu, ya dia jual barang kita, bayar yang setengah mati, saudara ya. Kemudian mau order lagi, urusan tagihannya dulu. Oh ya gampang, ayo ngopi-ngopi dulu. Wah dijamu macam-macam, saudara. Sementara itu aku tak masuk sebentar nulis order, saudara. Orderannya dia lari keluar, dikasihkan drivernya, sales saya. Sama drivernya tulisan, iki loh, wes Pak Hanjo ini apa sudah kok
tinggal suruh nuruno barang ini. Oh ya, didukno toko mburi saudaraku ya. Ya, akhirnya masuk gudang. Setelah itu sudah beres ya, sudah diteken dikasihkan selesai bingung apa ini? Loh ya itu barangmu sudah turun. Ya, ternyata lewat belakang, sudah lewat sopirnya. Itu cara bertahan saudaraku. Itu tidak termasuk cara bertahan yang unik maupun antik, tapi itu adalah cara bertahan nipu saudaraku ya. Tidak termasuk yang antik, yang unik saudara. Ya. Tetapi ada satu cara bertahan lagi, ya, versi kebenaran, ya. Bagaimana pada waktu itu dikatakan ya, Ishak pada masa-masa paceklik dia harus pindah ya ke tanahnya Abimelek gitu saudaraku. Ya dia harus pindah. Maka saudaraku, apa yang dia lakukan? Masa paceklik dia tetap nabur. Masa paceklik kok tetap nabur. Tapi nabur di saudaraku dengan apa? Dengan iman, dengan berharap, percaya Tuhan sudah mengutus aku, sudah menyuruh aku di negeri ini. Jadi aku percaya. Saudaraku, cara menjaga percaya dengan apa? Kalau kita dengan berdoa, dengan firman. Saudaraku, ketika kita berlutut berdoa, saudara, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bertahan di masa paceklik. Tapi tetap nabur seperti Ishak. Loh ya apa sih garing? Tetap basahi dengan air matamu. Amin. Air mata doa. Terus nabur. Basahi dengan air mata doa. Air mata doa, saudaraku. Itu air yang dari langit tidak turun. Tapi air matamu diubah jadi Tuhan, jadi sumber mata air. Amin. Ya, dikatakan saudaraku, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan ini yang paling disenangi orang-orang Kristen, termasuk saya juga senang saudaraku. Dan orang itu menjadi kaya, amin. Barengan kabeh kur saudaraku ya. Suara 1 sampai 5 ada. Saudara. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku, jangan dipek kayanya tok. Nabur dengan air mata ndak saudaraku ya. Ndak nabur mau ngepek kayanya tok ya. Ayatnya dicomot dihafalno, diperkatakan di depan kaca, diperkatakan di mana-mana. Perkataan iman ngomong tok, katanya Tuhan ini ngomong tok. Ya itu yang namanya ayat, bukan mantra, saudaraku ya. Ayat itu untuk dihidupi. Kalau kamu percaya bahwa ini rema, berdoa. Kalau percaya ini rema, lakukan sesuatu. Bahkan mungkin kamu harus bekerja 2-3 kali lipat, saudara. Tetapi dengan percaya. Amin. Loh nanti kayanya itu baru belakangan, saudaraku. Hari ini kita mau belajar lengkap. Bukan cuma sepenggal. Tambah lama tambah kaya, tambah lama tambah kaya, pulang jadi konglomerat semua. Nah, saudaraku, ya. Salah ngucapkan, saudara, salah sikap bukan konglomerat, saudara ya. Melarat, saudaraku, ya. Karena malas kerja cuma ngomong toh, pikir Tuhan, loh, pikir ayatku sihir kayak apa gitu ya, saudara ya. Jangan memperlakukan seperti itu. Nah, masa-masa sulit ini pernah dialami juga masa paceklik ini, yaitu oleh Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Ya tercatat di sini. Ini ada orang-orang pada saat itu ya mengalami masa sulit. Mari kita buka Lukas 5, 1 sampai dengan 11. Lukas 5, 1 sampai dengan 11. Lukas 5, 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Ya ini sedikit mengomentari aja, tidak termasuk dalam tema yang akan kita bicarakan ya. Berdiri aja ya. Kalau orang dipakai bapak berdiri aja gitu, wis kerutuk orang, sudah dikerumuni orang ya. Karena apa? Berkat. Dapat omongannya lu berkat, nasihatnya berkat, sikapnya itu berkat, seneng damai ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia, saudaraku ya. Enggak pakai usaha keras promosi ya, foto ini digwedekno saudaraku sampai ketok kukule kabeh saudaraku. Yesusnya kecil saja ya, KKR-nya besar dengan namanya besar, Yesusnya ndak ada saudaraku, wajahnya digedekno. Ndak usah promosi, berdiri tok dirubung saudaraku ya sama orang banyak itu. Itu kalau orang dipakai oleh Tuhan, ndak perlu usaha keras promosi, pasang foto di mana-mana ala James Bond. Wah, ala James Bond itu. Kiri kanannya Singer dan WL. Ala James Bond. Nah,
Tidak usah seperti itu. Ayat yang kedua kita masuk. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini 2 perahu dipakai dagang, dipakai bisnis, saudaraku. Tanpa omset, tanpa penghasilan. Nihil. Sepanjang malam kerja nihil. Dan perahu ini adalah perahu bisnisnya milik Petrus dan joinannya Andreas. Ya. Dan 1 perahu lagi bisnis lagi itu milik seorang bos Yohanes, saudaraku. Kenapa kok bos? Ya, milik Yohanes dan Yakobus ini. Ya, karena punya pegawai-pegawai yang tidak punya. Ini punya pegawai-pegawai banyak. Ya, katakan saja namanya kalau ilustrasikan saat ini, saudaraku, PT Zebedeus. Ya. Karena bapak itu namanya Zebedeus, saudaraku. Ya, Yohanes Yakobus ya, dengan bisnisnya PT Zebedeus, perahu nih kosong, pabriknya kosong, saudaraku. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudaraku, pastikan kalau bisnismu sepi, Yesus itu masuk di dalam bisnismu. Bukan genderuwo, saudaraku. Ya. Pastikan Yesus masuk di dalam bisnismu yang sepi itu, saudara. Ada banyak bisnis sepi, wis mulai bingung cari dukun, saudaraku. Ya, bingung cari ayat-ayat, ya. Ayat-ayat kitab suci yang diputar-putar, dicemplung di minuman, terus diminum supaya laris, penglaris, saudaraku ya. Pastikan Yesus saja yang ada di perahumu, jangan yang lain-lain, saudara. Barusan ini teman saya cerita, itu di tempat kantorku biasanya itu ngadakan ibadah, ngadakan kebaktian, saudara. Sebelum pandemi, ya, setelah pandemi saya tidak pernah ngadakan ibadah, bisnisnya merosot. Sudah merosot, tambah entek-entekan. Satu kali yang bagian lihat CCTV itu lagi ngelihat gini, wih ada rambut mubeng-mubeng di situ. Genderuwo ini, wah rundingan, saudaraku, dari meeting bisnis produk, ya, meeting marketing, meeting accounting, ya, akhirnya berubah semua meeting genderuwo, saudaraku. Ya, ini apa caranya ngusir genderuwo ini, saudaraku? Ya kita ngadakan ibadah lah tuh, ibadah yang tidak ngundang Yesus ya toh, untuk memberkati semua ayam tentram walaupun dalam masa krisis tapi bisa dilewati karena masing-masing tetap bekerja di tempatnya dengan iman. Ndak bingung ngusir genderuwo, saudaraku. Gara-gara CCTV ditunjukkan ke saya, ini loh genderuwo nih. Tak tahu model genderuwo. Ya ampun, saudara. Rupanya enggak ketok belas, sing ketok itu loh. Cuma kayak sarang laba-laba klebet kayak rambut bening klebet. Yo, kok bisa diasumsikan genderuwo, saudaraku ya. Saya enggak ngerti. Ya saking pikirannya ini sudah terisi genderuwo, saudaraku ya. Jadi bingung ya. Perahunya sepi, enggak ada ikan, enggak bingung bagaimana caranya ngundang Yesus. Ya, untuk memperbaiki iman, enggak. Sing diundang ngusir genderuwo, saudara. Kepiting, keong, segala macam itu diusir kabeh, saudara. Seperti itu ya. Jangan masuk dalam perahu. Lalu dikatakan apa? Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Pelajaran apa yang dapat diambil, saudaraku? Yesus melihat 2 perahu. Bukan asal lihat kebetulan. Ada 2 perahu kosong. Bukan, saudaraku. Ia sudah melihat dari mereka kesulitan. Bagaimana mereka mendayung semalaman. Bagaimana dia melempar jala ke kiri dan ke kanan, muka dan ke belakang. Dia lempar jala, tidak ada ikan yang tertangkap. Yesus sudah lihat. Dan Yesus datang ke Danau Genesaret dan dia melihat 2 perahu itu. Bukan kebetulan. Amin. Dia melihat karena dia tahu persis persoalannya. Bukan kebetulan juga, saudaraku, bahwa omset mereka turun nihil. Perahu-perahu yang lain mungkin masih dapat ikan, makanya belum pulang, saudaraku.
Masih dapat ikan, tarik. Masih ada. Ayo kerja lagi karena masih ada. Kerja lagi, masih ada. Ini bukan ikan saja, tadi itu ikan Fauzi, ada ikan. Ada ikan, saudaraku ya. Ya tarik. Ya, enggak balik-balik. Tapi 2 perahu ini diputer kiri kanan muka belakang, enggak dapat ikan teri. Mungkin dapat tapi ya lolos urung teri, saudaraku. Jaringnya masih lebih obo. Nah, saudara, akhirnya apa? Bocah, percuma. Bisnis kita ini tutup. Saya pulang, saudaraku. Ya, perahu yang lain mungkin masih ada di tengah laut karena syarat panen mungkin juga, saudaraku, dan jalannya pelan-pelan. Ya toh, ayo merapat ke pinggir tapi dengan banyak ikan, saudaraku. Tetapi perahu Simon, saudaraku, dan kawan-kawannya nihil. Karena apa? Karena Yesus sedang memilih mereka. Amin. Karena Yesus memang memilih mereka. Mungkin hari-hari ini perahumu nihil. Perahumu tidak ada ikannya. Bisa jadi Yesus sedang memilihmu. Untuk sesuatu hal yang sangat penting. Saudaraku. Engkau sedang tanpa penghasilan mungkin hari-hari ini. Ya. Bisa jadi Tuhan Yesus mau masuk ke dalam bisnismu, ke dalam usahamu. Mau pinjam perahumu. Buat ngajar. Relakan alih profesi sementara, saudaraku. Dari menjala ikan jadi bisnisnya ini untuk Yesus mengajar. Amin. Nah, saudara, Yesus paham sekali kondisi 2 perahu itu. Dan saudara, ayat yang keempat, Yesus paham sekali kondisi kedua perahu itu, ayat yang 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, mujizat itu tidak harus terjadi secara spektakuler. Tengah-tengah mereka mendengarkan Yesus khotbah. Setelah selesai, langsung Tuhan Yesus, sweet, ikannya datang semua itu, spektakuler. Enggak. Mujizat bisa terjadi secara spektakuler, tetapi juga dengan cara-cara biasa, tetapi adalah mujizat, saudaraku. Tuhan kadang-kadang Tuhan pakai kaidah-kaidah yang lazim, hukum-hukum bisnis yang lazim. Mau jala ikan? Balik ke tengah laut yang dalam. Disuruh balik loh, saudara. Sudah di tepi pantai loh, sudah bereskan jala loh. Ya, Tuhan tidak mau mengadakan mujizat kayak 5 roti 2 ikan. Tidak usah ke sana. Nanti tak sisai 12 keranjang ya. Tak sisai 7 bakul ya. Tidak, saudara. Balik ke tempat yang dalam. Jalamu bawaan lagi. Kerja lagi. 2 kali lipat, saudaraku, kerjanya, saudaraku. Yang dibutuhkan mujizat yang terbesar itu bukan ikannya, ketaatannya itu loh, saudara. Amin. Ya, kok mau nurut dengan perintah-perintah yang tidak lazim itu loh. Kok mau nurut? Padahal sudah semalam-malaman tidak kerja, saudaraku. Ya, satu hal. Kenapa dia nurut Yesus? Karena di dalam perahu mereka sedang mengambil waktu saat teduh sekian jam untuk mendengarkan firman Allah. Roma 10 ayat 17, imannya Petrus, iman timbul. Imannya Petrus timbul, imannya Yakobus timbul, Yohanes timbul, Andreas timbul. Iman mereka timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, akan khotbahnya Yesus. Dengar 1 jam, 2 jam, mungkin 3 jam tidak kerasa. Iman muncul, iman bangkit. Dan ketika Yesus menyuruh, ya, selesai berbicara, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nurut, karena iman tumbuh. Apa yang dia ngomong itu oke, aku percaya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini perintah yang tidak lazim, tetapi dituruti dengan iman. Ya, bukan dengan gambling. Tenan tah. Mosok sih tenan tah.
Dicoba ae maren, sikut-sikutan coba nae, wis coba nae. Wah, apa wis mari jaloku tak resiki, wis mari bersih. Mosok diseret-seret meneh. Wis tak cobaan jungkrak-jungkrak ndak saudaraku. Ya, dengan iman timbul dari pendengaran akan firman. Karena dia sudah mendengarkan bagaimana Yesus berbicara. Dan kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara, seperti itu iman muncul. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya ngangkat satu toko ya yang punya sales, satu agen. Saya kasih barang. Sudah waktunya jatuh tempo bayar. Ya boh, lu barangnya gak payu, barangmu gak laku-laku. Kok aneh, kamu dikasih barang, ndak ada saingan, barang bagus. Salesmu mungkin. Waduh ya ndak tahu. Gini aja, saya tak ke sana. Ketemu saya sama salesmu. Ya, saya berangkat ke Semarang, saudaraku. Nama tokonya itu Toko Ada. Itu sesuatu yang bagus. Saya tanya dua salesnya, yang satu Chinese, yang satu India. Satu India. Tapi ternyata dua-dua Kristen. Wah enak ini. Wah jadi sebelum produk nulis ya dimotivasi dulu. Tak jadi motivator saya gitu ya. Gimana saya tanya, oh ya pasarnya sulit ya. Wah bagaimana kondisinya seperti ini ya. Jadi peluangnya bagaimana? Iya peluangnya susah. Kamu mesti menciptakan pasar. Ya apa cara nih? Menciptakan pasar. Begitu. Caranya menciptakan pasar yang pertama. Itu di sini. Pasar itu bukan di situ dulu. Kalau di situ kamu nurut tidak permintaan pasar. Permintaannya orang-orang. Tapi kalau itu sudah tidak ada permintaan lagi. Karena masa paceklik. Ciptakan pasar terlebih dahulu di sini. Amin. Ada peluang. Ada peluang. Tokomu kan toko ada toh. Iya. Ada. Ada peluang. Ada kesempatan. Ada peluang. Ada kesempatan. Oh iya benar ya. Dimulai. Ciptakan pasar di sini. Kemudian. Ya. Apalagi. Pasar yang ada di sini. Yang kamu ngomong ada. Ucapkan. Perkatakan. Supaya pasar itu terrealisasi benar-benar di hadapanmu. Realisasikan dengan perkataanmu. Kamulah Kristen, saya enak ngomongin kalau kamu Kristen. Iya. Yesus itu kan sang sabda. Dia menciptakan langit dan bumi. Dan dia menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dompetmu tidak ada duitnya. Kamu mau ada duit? Ya, mulai di sini. Ojo terus ngeluh terus. Kapan desain ya? Kapan di sini? Buka bank 1000 ya tidak ada isinya, saudaraku. Ciptakan di sini dulu. Tuhan, aku percaya Engkau memelihara. Itu loh maksud saya. Ciptakan di sini dulu dengan imanmu lalu perkatakan, saudaraku. Toko ada, tidak mungkin tahu-tahu jadi tidak ada. Ya pasti tetap ada, nama tokomu ada. Berarti ada berkatnya atau yuk ada ngomong ada. Saya bilang gitu, saudaraku. Ciptakan pasar di sini, perkatakan di sini. Engkau sedang berjalan setiap hari dengan Yesus sang sabda. Dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat dengan sabda sang sabda. Ketika imanmu mengamini sabdanya sang sabda, jadilah pasar yang kamu kehendaki. Itu saudaraku. Menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saya pernah bicara soal ini, saudara. Tapi saya mau mengulangi ini supaya engkau ingat. Ini ada sebuah prinsip. Bagaimana setiap hari engkau berjalan bersama dengan Yesus, sang sabda. Yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dimulai di sini. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dengarkan dulu Yesus di perahumu. Biarkan imanmu bertumbuh. Ucapkan, perkatakan. Engkau tidak punya kesehatan. Engkau akan mempunyai kesehatan.
ketika engkau memperkatakan kesehatan. Kau tidak punya uang, engkau akan punya uang karena ketika engkau memperkatakan berkat. Saudaraku, itu kalau iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman tidak pernah aneh-aneh, saudaraku. Firman tidak pernah ngajari engkau kaya serakah, tidak, saudaraku. Firman tidak ngajari seperti itu loh. Jadi jangan, diperkatakan ya, dipikirkan ya, mercy ini orang-orang engkau tumpangi tangan. Dari mercyku jadi mercyku. Rumah ini mewah dalam nama Yesus. Itu serakah. Tuhan tidak ngajari serakah. Amin. Kebenaran. Yang Tuhan katakan cukup untukmu. Cukup untukmu. Perkatakan yang cukup untukmu. Jangan di dalam hatimu. Iya, kebutuhanmu motor. Tapi engkau serakah. Aku doding Lamborghini. Waduh. Ya, Lamborghini lewat. Wes didoding. Mau itu Tuhan. Tuhan yang ngajari kamu serakah. Cukup untukmu. Saudaraku, sesuai denganmu. Nah, saudara, di dalam berjalan bersama dengan Yesus itu. Yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini terus dengarkan Yesus terus di perahumu, di kamarmu, kunci. Baca firman terus dia izinkan dia khotbah. Mengkhotbah engkau sampai imanmu muncul. Perkatakan. Seperti halnya saudaraku. Kalau saudara ada gambar-gambar. Pernah saudara lihat ada orang yang berlutut begini. Terima pedang. Dari komandannya, pedang sakti ini, saudaraku. Pedang roh, firman. Tuhan ingin memberikan pedang roh, firman ini. Apa sih pedang roh firman? Kenapa saya bisa hafal itu? Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya oleh karena ia mengenal namaku. Kenapa saya bisa hafal itu? Itu pedang roh saya, saudara. Yang Tuhan berikan kepada saya. Dan berkali-kali Tuhan luputkan saya dari peristiwa-peristiwa ya, di ujung tanduk. Itulah rema yang saya terima, pedang roh ini, saudaraku. Ketika pikiran-pikiran negatif mulai masuk, ketakutan mulai masuk, saya buka pedang roh. Ya, Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan menopang. Tuhan akan memuliakan. Itu pedang roh saya untuk mengusir ketakutan. Maka akan terrealisasi. Amin. Di dalam hidupmu. Pedang roh itu saudara, kau harus punya. Dan Tuhan setiap hari ingin memberikan kau pedang roh. Pada saat apa? Ustaz ini doa pagi. Biasanya doa pagi. Seminggu, aras-arasan. Kelesetan terus. Ini mau dikasih lo kapan ini? Mau dikasih lo sama Tuhan. Gitu. Saudara mau dikasih kelesetan terus. Anggap-anggap terus. Ya. Besoknya lagi. Mungkin di gereja. Wah. Nanti pada waktu puji-pujian, ya tak kasih pedang roh. Masuk sini. Terima kasih Tuhan. Nah, bayangannya seperti itu. Tak kasih. Sama Tuhan mau siap. Keploan aras-arasin. Keploan luput, saudara. Keploan doro tepak, saudara. Keploan muji Tuhan luput terus, saudara. Lah pedang roh mau dikasih, luput lagi, saudara. Padahal ini mau tak kasih loh. Kalau kamu pakai pedang ini, kamu kuat. Kamu berjalan minggu depan, kamu tidak perlu dengan air mata. Amin. Kamu akan berjalan dengan tegap karena kamu sudah tak kasih pedang roh ini. Pada saat kamu memuji, kamu tidak muji dengan benar-benar lolos. Saudara, tak kasih pada waktu perjamuan nanti, perjamuan kudus, nanti tak kasih. Anak ini tak kasih. Pada waktu perjamuan kudus, wah ngopai, bayang no ini lumpia. Bayang no ini jamu. Lep. Wah, saudaraku. Satu kali saya pernah ke gereja yang pakai roti tawar itu, saudara. Itu bagi itu sudah didom, saudara, ya. Dicuili sedikit-sedikit kan roti tawarnya itu ada di sisa yang panjang, kalau kurang dicuil. Lah namanya orang lapar mungkin pagi belum makan, saudara. Sing dipilih sing dawa, saudaraku. Kewaget itu yang pernah tua-tua yang bawa itu, lu kok sing dawa. Ya dia mungkin pikirannya cakwe, saudaraku ya. Akhirnya diambil yang panjang, dia malu mau balik, ya malu sekarang dicekel. Jadi semua dengan dengan sungguh-sungguh makan sing ini, saudaraku. Kayak makan cakwe, saudaraku. Itulah yang terjadi. Nah, seringkali Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala kesempatan ketika engkau memuliakan Tuhan benar-benar rema pedang roh, tak kasih pedang roh ini ya untuk perang ya. Engkau harus siap kapanpun. Amin.
Kita sedang berjalan dengan Sang Sabda. Bersepakatlah imanmu dengan apa yang Dia sabdakan. Ketika engkau bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Apa saudara? Kemenangan darimu. Kau akan terima kemenangan itu, saudara. Ya, lagu pujian itu betul-betul memberkati saya. Imanku bersepakat dengan sabdanya. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, seringkali, saudara, ya, kita doa itu sudah tidak kuat, Tuhan, tidak kuat. Kita teriak-teriak. Kita bengok-bengok Tuhan, kita ngemis-ngemis Tuhan. Tolong apa Tuhan, tolong apa. Tuhan cuma berkata, diam Simon, diam Andreas. Yohanes, tenang. Ya. Jangan panik engkau Yakobus. Ini waktunya kalian dengarkan aku. Jangan cari ikan terus. Ayo balik. Saudaraku, ada kalanya jeda kosong berkat di dalam hidupmu itu adalah waktu yang Tuhan minta untuk mulai fokus kepadanya. Nanti akan ada waktunya aku ini menyuruh kamu tebarkan jalamu, nanti itu ada. Sekarang jeda ini berlutut, dengarkan firmanku. Tapi lapar Tuhan, lapar. Ya apa yang lapar? Yesus katakan, tahan dikit lagi aja. Tinggal 1 bab pelajaran kok. Aku mau ngajari kamu. Pelajaran, ayo sembahyang jam 5 pagi, sembahyang jam 4 pagi. Kamu tak ajari nanti pada waktu sembahyang. Tak kasih pedang roh firman. Taat toh. Nanti pasti kok tak buka. Nanti ada waktunya. Wis balik lagi. Ya, jalanmu tebarkan sekarang. Nanti kamu dapat ikan. Cuma kurang 1 bab toh. Sabab itu setahun dulu Tuhan. Ya, nggak tahu waktunya. Tapi Tuhan ngomong pokoknya. Tinggal sedikit. Tahan. Ya. Nanti ada waktu yang Tuhan berkata. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Inilah waktunya engkau balik kerja. Nanti akan ada waktunya itu. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya nurut. Saudaraku, mereka bawa jalannya, ya, mereka dayung perahunya dengan semangat sisa, saudaraku ya, masih berkobar-kobar juga karena habis dengar firman. Tapi yang namanya tenaga ini ya sudah 2 kali bolak-balik, saudara. Ya, tapi ya tetap bekerja. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yang jelas kalau jala koyak itu bukan ikan teri. Lah iwak teri brobos kabeh saudaraku. Ya, ini ikan gede-gede. Hanya ikan besar saja yang bisa ngoyak jala saudaraku. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku, sampai hampir tenggelam. Ya, 2 perahu. Dan Tuhan adil. Ya, 2 perahu itu masuk dimakan 4 orang tok itu Yakobus Yohanes. Ya, paling makan berapa biji tok. Ya, itu yang dengarkan firman semua yang di pantai loh. Kebagian. Amin. Dengar firman kebagian. Dengar firman diberkati. Merenungkan firman pasti ada berkatnya. Amin. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan pasti ada berkatnya. Tuhan itu selalu kasih yang lebih. Amin. Kalau kita kasih yang sisa. Lah gitu ya. Tuhan selalu kasih yang lebih. Lebih 7 bakul, lebih 12 bakul. Kalau kita kasih sisa waktu, sisa umur, ya sisa tenaga. Pokoknya sisa-sisa dekekno Tuhan. Untung Tuhan masih mau terima yang sisa, saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah mau terima yang sisa dari kita, ya kita ini mati semua, saudara. Padahal Tuhan suka ngasih yang lebih, kita suka ngasih yang sisa, saudara. Seperti itu. Nah itu apa namanya? Mengapa Tuhan izinkan paceklik ini yang penting? Ini yang penting, saya tidak bahas soal pacekliknya. Tetapi mengapa Tuhan izinkan paceklik? Mengapa Tuhan izinkan? Tuhan kok izinkan padang gurun, kok bukan padang rumput? Tuhan mengapa kau izinkan aku minum anggur asam? Kok bukan
mana surgawi? Kok bukan susu dan madu di Kanaan? Lah kok anggur asam di Bukit Tengkorak yang aku minum ini tuh. Saudaraku, ayat yang ke-8. Ayo kita lanjut. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudaraku, Simon tersungkur karena dua hal. Hal yang pertama, saudaraku, karena ia tahu, tercelik terbuka, Yesus itu Tuhan. Yang menciptakan apa yang tidak ada di danaunya, di jalannya tidak ada ikan. Itu bisa ada. Yesus itu Tuhan. Saudaraku, itulah. Di dalam masa-masa paceklik, baru Simon kenal siapakah Yesus itu. Kalau saudara kita itu diberkati, setiap hari keluyuran ke mal-mal, setiap hari bingung buka dompet ngitung duit, saiki diblonjok nopo ya saudaraku. Saudara tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Dengan gambarnya Pak Harto yo. Tiap hari sih kelir-kelir itu saudaraku. Sama gambarnya siapa lagi itu saudara. Saudara akan ketemu sama itu, berjumpa dengan itu, tidak ketemu Yesus saudaraku. Tapi pada masa paceklik, buka dompet buru-buru warna hijau kuning biru, saudara. Ya, belas kosong, saudara. Ya. Nah, pada saat itu engkau buka Yesus, tutup lagi, buka lagi Yesus. Ya. Lama-lama Yesus datang. Amin. Pada masa paceklik itu, seperti Petrus, ia akan tersungkur karena dia mengenal siapakah Yesus. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kenapa Petrus tersungkur? Yang pertama, Petrus tersungkur karena dia tahu Yesus patut disembah. Yang kedua, kenapa dia tersungkur? Karena dia mengenal bahwa dirinya ini adalah orang yang berdosa. Sampai dia ngomong, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, pada masa-masa paceklik, pada masa-masa sulit, itu adalah masa di mana kita itu baru-baru betul-betul mengenal diri kita sendiri. Siapakah diri kita sendiri? Ketika Yesus berjumpa dengan kita, ketika hati kita, ya, dikatakan firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan kamu. Pada saat kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita tersungkur, kita delosor, saudaraku, kita baru bisa melihat, tidak layak aku ini. Aku dulu menyebut aku ini sebagai hamba Allah. Orang minta doa, orang minta tumpang tangan, orang minta khotbah. Tapi ketika aku berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika dalam masa paceklik ini, aku melihat Yesus. Tidak ada, aku jangkau ini tidak ada. Jangkau ini tidak ada. Jangkau ini tidak ada. Jangkau ini tidak ada. Yang ada cuma jangkau Yesus. Yang ada di depan kita cuma Yesus. Baru saat itu kita bisa mengenal Yesus 100%. Dulu mengenal Yesus cuma mungkin 10%. Karena ada yang dijangkau si A, si B. Ada, saudaraku, kesenangan A, kesenangan B. Sehingga pengenalanmu akan Yesus sedikit saja. Ketika engkau di padang gurun, tidak ada yang bisa engkau jangkau. Yang engkau ketemu cuma Yesus tok, saudaraku. Pada saat itu pengenalanmu akan Yesus penuh. Amin. Pada saat itu engkau baru tahu, ya aku ini orang berdosa. Dulu tak pikir bener loh aku ini. Baru di situ nampak dosa-dosamu, saudara. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, saudaraku. Dan saudara, pada saat itu baru ya, Tuhan ngomong. Ketika Simon dan kawan mengalami paceklik itu, mengalami padang gurun, bukan padang rumput, mengalami anggur asam, bukan susu madu. Di situ mereka mengenal panggilannya. Ayat yang ke-10. Ini puncaknya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Ya, setelah Simon tersungkur tadi itu, pergi-pergi itu orang berdosa. Oh, ternyata Tuhan itu Allah. Ya. Setelah itu Tuhan ngomong, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nggak, iwae sing dua perahu deret-deret. Jadi masa-masa paceklik bukan soal nangkep ikan. Amin. Masa-masa paceklik
Bukan bagaimana aku bisa kenyang dengan ikan ini. Tapi masa-masa paceklik itu adalah panggilan. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Amin. Masa njolo duit dok, saudaraku. Jala manusia. Loh Tuhan, apa aku harus jadi penginjil? Siapa yang nyuruh kamu jadi penginjil? Saudaraku, kalau engkau adalah karyawan kantor, jalau koncomu di kantormu. Kalau engkau punya hobi dan engkau punya klub di hobimu, pakai hobi itu sebagai jembatan untuk menjumpakan Yesus pada klubmu itu. Amin. Kalau engkau punya talenta musik, pakailah talenta musik dan grupmu itu untuk menjumpakan Yesus pada mereka. Engkau punya talenta medis, engkau punya seorang pekerja pabrik, pakai itu semua menjadi sarana, menjadi jala untuk menjumpakan Yesus pada mereka. Jadi jembatan untuk menjumpakan Yesus pada mereka. Itulah panggilanmu. Amin. Mereka tinggalkan semua yang mereka peroleh. Berkat materi ditinggal. Karena mereka dapat sumbernya. Sumber berkatnya. Yaitu akulah roti hidup. Akulah hidup kekal. Itu saudaraku yang dikejar. Mereka tinggalkan semua. Aku sudah dapat hidup. Aku kenal Yesus. Dan aku kenal diriku sebagai orang berdosa. Sekarang aku tahu siapakah aku. Siapakah Yesus. Dan ketika engkau mengenal itu, masa paceklikmu liwat. Karena itu tujuannya. Engkau dibawa ke masa paceklik bukan supaya engkau mati. Bukan supaya engkau hancur. Supaya engkau mengenal Yesus. Ketika engkau sudah mengenal siapakah Yesus. Ketika itu Tuhan katakan, cukup sekarang tebarkan jalamu ke dalam. Amin. Tunggu aja. Tuhan ngomong tebarkan jalamu ke dalam. Sekarang kau perlu berlutut. Aku merendahkan diriku di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau aku sombong, suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka merasa hebat. Sekarang aku mau merendahkan diriku di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka aku akan ditinggikan pada waktunya. Nanti pada waktunya Tuhan ngomong, berangkat sekarang, lemparkan jalamu. Pada saat itu engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang terpenting, saudaraku, perjumpaanmu dengan Tuhan. Jadi cerita ini puncaknya bukan pada berkat ikan, tetapi pada panggilan yang sesungguhnya. Siapakah engkau itu di hadapan Tuhan? Engkau adalah penjala-penjala. Menjala yang lain karena engkau sendiri juga sudah dijala. Mari pemain musik, maju ke depan. Mari. Mari mata kita tidak lagi tertuju pada ikan-ikan itu. Biarkan perahu-perahumu. Undang Yesus itu masuk di dalam perahumu. Dan biarkan dia berkhotbah di dalam perahumu. Perbesar kapasitasmu. Jangan cuma segini-segini dok. Engkau menyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang besar. Tapi kapasitasmu terlalu kecil untuk menampung Tuhan yang besar. Karena engkau malas sembahyang. Malas baca firman. Malas beribadah. Saudaraku, bagaimana kau bisa memperbesar kapasitasmu dan kau menyanyikan aku punya Tuhan yang besar. Terlalu besar dia. Tidak muat. Perbesar kapasitasmu. Dan masa-masa paceklik itu adalah masa-masa di mana Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Saudaraku, martabak. Itu kalau tidak dibanting enak enggak, saudara? Ayo, martabak. Martabak istimewa. Istimewanya apa kalau cuma segini tok, saudara? Kalau loten ya saudara makan itu. Bagaimana supaya jadi istimewa? Dikeplek-keplek no, saudara. Amin. Dibanting-banting sampai ombo. Tinggal mau diisi apa? Dagingnya lebih banyak apa sayurnya, apa endoknya dikopiok dari stok piok. Goreng. Enak, saudara. Coba aku mau dibanting-banting. Keloloten. Orang makan saudara keloloten. Iya, jadi dipangan wong hati-hati. Keloloten kita. Benar ya. Tapi kalau saudara sudah diproses Tuhan, sudah dikeplek-keplek dong sama Tuhan. Amin. Sudah digoreng, dia panas, sudah lebar. Iki enak. Tidak wong iki. Enak. Damai sejahtera sukacita. Ada jalan keluar sama orang ini. Amin. Seperti itu saudara. Masa paceklik. Perbesar kapasitasmu. Supaya Tuhan yang besar itu ada di dalam hidupmu. Amin. Ayo kita